Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel kita. Alhamdulillah, kita sekali lagi berkumpul di saluran ini untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat dan mendalam dalam agama Islam. Salam dan penghormatan senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga saudara-saudaraku semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang berlimpah, ampunan atas dosa-dosanya, dan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam video kali ini, kita akan membahas tentang mitos dan fakta terkait kucing dalam perspektif Islam. Kucing, hewan yang lucu dan menggemaskan ini, ternyata memiliki banyak mitos yang beredar di masyarakat kita, khususnya terkait kematian kucing. Salah satu mitos yang cukup dikenal adalah mengenai keharusan menguburkan kucing yang mati, terutama jika mati karena ditabrak. Namun, apa sebenarnya pandangan Islam tentang hal ini? Sekarang mari kita simak hingga akhir video ini. Di kalangan masyarakat Indonesia, kucing memiliki mitosnya tersendiri. Salah satu mitos yang cukup populer adalah jika kucing mati, terutama jika mati karena ditabrak, maka ia harus dikuburkan. Konon, jika kucing mati tidak dikuburkan, terutama yang mati karena ditabrak, hal ini akan membawa kesialan bagi pelakunya. Kesialan yang dimaksud bisa berupa berbagai macam musibah, atau nasib buruk yang akan menimpa si pelaku. Namun, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Dan apakah benar bahwa kucing yang mati wajib dikuburkan? Atau hanya dalam kondisi tertentu saja? Mari bersama-sama kita bahas lebih dalam. Sahabat beriman, dalam Islam, kucing adalah hewan yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Hewan berbulu halus ini memang banyak disukai oleh orang-orang dan sering dipelihara di dalam rumah. Pecinta kucing pasti senang bercengkrama dan berinteraksi dengan hewan satu ini. Namun, seperti makhluk hidup lainnya, kucing juga rentan sakit dan memiliki rentang usia tertentu hingga akhirnya akan mati. Rasulullah SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza. Suatu saat, ketika Nabi hendak mengambil jubahnya, beliau menemukan Muza sedang tidur di atas jubah tersebut. Nabi tidak ingin mengganggu tidurnya, sehingga beliau memotong belahan jubah yang ditiduri oleh Muza. Saat Nabi kembali ke rumah, Muza bangun dan menunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan, Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut tubuh Muza 3 kali. Nabi juga sering menggendong Muza di pangkuannya ketika menerima tamu di rumah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan juga tidak melepas kucing tersebut untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita tersebut adalah siksa neraka. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda sebagai berikut. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberi makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi juga menekankan dalam beberapa hadis bahwa kucing tidaklah najis, bahkan diperbolehkan untuk berwudu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci. Sahabat beriman, mitos menabrak kucing dan membawa kesialan sudah dipercaya oleh masyarakat sejak zaman dahulu kala. Menurut mitos ini, orang yang menabrak kucing akan mendapatkan kesialan secara bertubi-tubi.
Mitos ini bahkan menyebutkan bahwa penabrak bisa saja kehilangan orang yang dicintainya atau jatuh sakit keras yang bisa berlangsung lama. Namun, dalam Islam, mitos-mitos seperti ini tidaklah berlaku. Jika kita menabrak kucing, kita tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Jika kucing yang ditabrak memiliki pemilik, segera cari dan datangi pemiliknya. Jika kucing jalanan, segeralah kuburkan dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam, menyiksa atau membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan adalah perbuatan yang berdosa. Pada dasarnya, dalam Islam tidak ada kewajiban untuk menguburkan hewan yang telah mati, baik karena ditabrak, disembelih, atau sebab lainnya. Hanya manusia yang wajib dikuburkan dalam Islam. Hewan seperti kucing, anjing, burung, dan lainnya tidak ada kewajiban untuk dikuburkan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah pernah melewati bangkai kambing dan beliau tidak menyuruh untuk menguburkannya. Melainkan beliau menyuruh untuk memanfaatkan kulitnya jika bisa dimanfaatkan. Namun, menguburkan hewan yang mati tetap dianjurkan jika bangkainya akan mengganggu orang lain karena bau busuk dan lain sebagainya. Anjuran ini bukan karena mitos kesialan, tetapi semata-mata untuk menghindari bau busuk yang ditimbulkan oleh bangkai tersebut. Dan jika Anda memutuskan untuk menguburkan kucing yang mati, berikut adalah beberapa tata cara yang dapat diikuti. Pertama, pilihlah lokasi yang tepat untuk menguburkan kucing, jauh dari sumur atau sumber air tanah. Kemudian, buat lubang persegi panjang dengan ukuran 2 kali panjang kucing dan kedalaman sekitar 30 cm, dan lebarnya disesuaikan dengan ukuran kucing. Selanjutnya, beri alas berupa dedaunan yang masih segar, seperti daun pisang, untuk meminimalisir bau. Jika kucing mati karena ditabrak, bungkus dengan kain untuk menghindari darah yang berceceran. Kemudian, timbun lubang dengan tanah hingga padat untuk mencegah bau tidak sedap. Dan yang terakhir, beri tanda pada kuburan kucing tersebut agar Anda atau orang lain tahu bahwa di tempat tersebut terdapat bangkai hewan yang dikubur. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga pembahasan kita kali ini mengenai mitos dan fakta tentang menguburkan kucing dalam Islam bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Ingatlah, dalam Islam, kasih sayang terhadap makhluk hidup, termasuk hewan seperti kucing, adalah salah satu bentuk ibadah. Mengasihi dan merawat hewan dengan baik akan mendatangkan pahala, sementara menyakiti dan mengabaikan mereka bisa mendatangkan dosa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.